Selamat datang di channel Darah Biru Raja-Raja, sebuah channel yang membahas sejarah dan silsilah raja-raja di dunia. Pada video kali ini kita akan membahas tentang kisah Anusapati membunuh Ken Arok. Anusapati meninggal dengan wajar, tidak dibunuh Tohjaya. Anusapati adalah anak tunggal dari pernikahan Tunggul Ametung dan Ken Dedes. Ketika Ken Dedes sedang hamil muda, mengandung bayi dari suaminya, Tunggul Ametung, Ken Arok masuk ke dalam bilik istana Kutaraja dan membunuh Tunggul Ametung dengan keris Empu Gandring. Pada saat kejadian itu terjadi, Ken Dedes sedang tertidur bersama Tunggul Ametung di kamar. Ken Dedes melihat pembunuhan itu terjadi dan tahu siapa sebenarnya pembunuh suaminya. Ken Arok meminta Ken Dedes untuk diam, dan karena takut kepada Ken Arok, Ken Dedes memilih untuk diam. Setelah pagi, baru kejadian pembunuhan Tunggul Ametung diketahui. Jasad Tunggul Ametung ditemukan di tempat tidur dengan keris yang menancap di dadanya. Setelah diperiksa, diketahui bahwa keris itu adalah keris Empu Gandring yang sering dibawa dan dipamer-pamerkan ke semua orang oleh Kebo Ijo. Orang-orang berpendapat bahwa Kebo Ijo lah yang membunuh Tunggul Ametung. Dengan bukti kerisnya tertancap di dada Tunggul Ametung. Kemudian mereka pergi ke rumah Kebo Ijo untuk menangkapnya dan mengadilinya atas perbuatan membunuh Tunggul Ametung. Kebo Ijo yang saat itu masih tertidur langsung terbangun dan kaget ketika mendengar suara ramai di depan rumahnya. Pintu rumahnya didobrak oleh masyarakat dan kemudian orang-orang menangkap dan menyeret Kebo Ijo untuk dibawa ke istana Kutaraja. Di istana Kutaraja, Kebo Ijo diinterogasi dan dituduh membunuh Tunggul Ametung. Melihat Kebo Ijo diinterogasi, Ken Arok khawatir kalau Kebo Ijo mengaku bahwa keris Empu Gandring adalah milik Ken Arok. Dan tadi malam mereka mabuk-mabukan sehingga Kebo Ijo mabuk dan tertidur. Sehingga tidak tahu kalau keris itu hilang, dicuri ketika Kebo Ijo tertidur dan digunakan untuk membunuh Tunggul Ametung. Ken Arok kemudian memprovokasi orang-orang Tumapel untuk membunuh Kebo Ijo sebagai hukuman karena membunuh Tunggul Ametung. Bahkan orang yang pertama menikamkan keris ke tubuh Kebo Ijo adalah Ken Arok, yang kemudian diikuti oleh saudara-saudara Tunggul Ametung dan prajurit Tumapel yang lain. Setelah terbunuhnya Tunggul Ametung dan Kebo Ijo, penguasa keakuan Tumapel menjadi kosong. Seharusnya yang menggantikan adalah keluarga Tunggul Ametung, misalnya anak, adik, atau keponakan laki-laki Tunggul Ametung dengan persetujuan raja dari kerajaan Daha sebagai pemilik wilayah keakuan Tumapel. Akan tetapi, Ken Arok langsung mendeklar bahwa dirinya adalah pengganti Tunggul Ametung dengan alasan bahwa dia akan menikahi Ken Dedes. Dan sebagai suami Ken Dedes yang baru, beliau berhak atas keakuan Tumapel. Ken Dedes diam saja atas pernyataan Ken Arok dan dianggap oleh penggawa Tumapel menyetujuinya. Padahal Ken Dedes diam karena dia sendiri takut kepada Ken Arok, karena dia tahu Tunggul Ametung dibunuh oleh Ken Arok. Sedangkan saudara dan keluarga besar Tunggul Ametung tidak ada yang berani menentang Ken Arok, karena mereka tahu tentang kesaktian Ken Arok dan takut akan terbunuh dalam perkelahian perebutan posisi keakuan Tumapel. Anak yang dikandung oleh Ken Dedes dari benih Tunggul Ametung beberapa bulan kemudian lahir dan diberi nama Anusapati oleh Ken Arok. Ken Arok memiliki dua orang istri, yaitu Ken Dedes sebagai istri prameswari dan Ken Umang sebagai istri selir. Dari perkawinan dengan Ken Dedes, Ken Arok memperoleh 3 orang putra
dan seorang putri, yakni Maisa Wongateleng, Panji Saprang, Agnibaya, dan Dewi Rimbu. Dari perkawinannya dengan Ken Umang, Ken Arok juga mempunyai 3 orang putra dan seorang putri, yaitu Panji Tojaya, Panji Sudatu, Tuan Wregola, dan Dewi Rambi. Tidak diketahui dengan jelas tahun kematian Tunggul Ametung dan naiknya Ken Arok menjadi Aku Tumapel. Raja Daha yang saat itu adalah Dandang Gendis atau Kertajaya merestui Ken Arok untuk menjadi Aku Tumapel karena di ibu kota sendiri sedang terjadi kekacauan politik karena tindakannya sendiri. Raja Kertajaya memerintahkan kaum Brahmana, Resi, dan pendeta Hindu dan Buddha untuk menyembahnya. Sesuatu hal yang selama ribuan tahun tidak pernah terjadi, bahwa kasta Brahmana menyembah kasta kesatria. Dalam agama Hindu yang biasanya lazim terjadi adalah kasta kesatria, kasta Waisa, dan kasta Sudra yang memberikan sembah kepada kasta Brahmana. Raja Kertajaya kemudian menunjukkan kesaktiannya dengan menancapkan tombak di lantai istana dengan mata tombaknya menghadap ke atas. Kemudian Raja Kertajaya menduduki mata tombak itu untuk menunjukkan bahwa dia sangat sakti dan sejajar dengan para dewa, sehingga layak untuk disembah. Kaum Brahmana tetap menolak untuk menyembah, dan sebagian besar mereka keluar dari ibu kota Daha untuk mencari perlindungan. Sebagian pergi ke Kutaraja, ibu kota Tumapel, untuk mencari perlindungan kepada Ken Arok. Beberapa puluh tahun kemudian, karena kepandaian Ken Arok mengelola wilayahnya, Tumapel berkembang dengan pesat. Ibu kotanya menjadi daerah yang ramai, sehingga memiliki penduduk yang sangat banyak. Perdagangan di pasar Tumapel juga ramai, dan perdagangan antar daerah kadipaten juga berkembang dengan pesat. Dengan ramainya ibu kota Tumapel, Ken Arok mampu membiayai pasukan yang banyak, dan jumlah pasukannya mampu menyaingi jumlah pasukan kerajaan Daha dan Kadipaten Janggala yang merupakan kota kedua terbesar saat itu. Setelah merasa pasukannya cukup kuat untuk melawan pasukan Daha oleh para pengikutnya, Ken Arok diangkat sebagai rajanya dan mengambil nama Abhiseka, Rajasa Sang Amurwa Bumi. Sejak itu, Ken Arok tidak lagi menghadap Raja Kertajaya di Kediri. Hal ini menimbulkan rasa curiga pada Kertajaya. Ken Arok disangka akan memberontak. Kertajaya bersumbar bahwa Kediri tidak akan bisa ditundukkan oleh siapapun, kecuali Batara Guru atau Batara Siwa. Mendengar sesumbar itu, Ken Arok memanggil para pendeta dan rakyat untuk menyaksikan bahwa ia mengambil nama Batara Guru dan memerintahkan tentara Tumapel bergerak menyerbu Kediri. Pertempuran sengit antara tentara Tumapel dan Kediri berkobar di sebelah utara desa Ganter. Dalam pertempuran itu, Maisa Walungan dan Gubar Baleman, Hulu Balang Kediri, tewas. Karenanya bala tentara Kediri kocar-kacir, dan Raja Kertajaya lari mencari perlindungan di dalam Candi Dewalaya. Kediri jatuh dalam kekuasaan Tumapel pada tahun 1222 Masehi. Setelah menaklukkan kerajaan Daha, Ken Arok memproklamirkan berdirinya kerajaan Tumapel dan mengangkat dirinya sendiri sebagai Raja Tumapel dengan nama Abhiseka, Rajasa Sang Amurwa Bumi, untuk memerintah di kerajaan Daha yang sekarang menjadi kerajaan bawahan atau kerajaan pasal.
diangkatlah anaknya dari Kendedes, yaitu Maesa Wongateleng atau Batara Parameswara. Dengan pengangkatan Maesa Wongateleng sebagai Raja Didaha, maka tersiar kabar bahwa Maesa Wongatelenglah yang diangkat sebagai Yuwa Raja atau putra mahkota kerajaan Tumapel. Dengan demikian, maka Anusapati sebagai putra tertua tersingkir dari kandidasi putra mahkota kerajaan Tumapel. Hal ini membuat Anusapati merasa diperlakukan berbeda oleh ayahnya dan berkeluh kesah kepada inangnya. Dan inangnya menjawab bahwa dia tahu jawabannya, akan tetapi takut akan dimarahi oleh Raja Rajasa Sang Amurwabumi. Inangnya kemudian menyarankan untuk menanyakan langsung kepada ibunya, Kendedes. Anusapati kemudian berangkat ke kediaman ibunya untuk menanyakan tentang perlakuan yang berbeda antara dirinya dan adik-adiknya oleh Raja Rajasa Sang Amurwabumi. Anusapati bertanya kepada Kendedes, mengapa Sang Amurwabumi bersikap berbeda kepada dirinya dan adik-adiknya? Jawab Kendedes, jika engkau ingin tahu, ayahmu yang sebenarnya ialah Mendiang Tunggul Ametung. Ayahmu telah mati ketika engkau masih di dalam kandungan. Pada waktu itu, aku dikawin oleh Sang Amurwabumi. Anusapati bertanya lagi, apa sebabnya ayah meninggal? Dijawab Kendedes, dibunuh oleh Sang Amurwabumi. Pada saat itu Kendedes terdiam, merasa telah membocorkan rahasia. Anusapati bertanya lagi, Ibunda, bolehkah saya melihat keris gandring pusaka Sang Amurwabumi? Keris diulurkan oleh Kendedes kepada Anusapati. Anusapati mempunyai seorang kepercayaan yang bernama Ki Pangalasan, berasal dari desa Batil. Ki Pangalasan dikenal orang yang memiliki ilmu kesaktian yang tinggi dan berani melakukan hal-hal yang berbahaya. Ki Pangalasan itu segera dipanggil dan diberi perintah untuk membunuh Sang Amurwabumi dengan keris Empu Gandring. Tanpa membantah, Ki Pangalasan berangkat. Karena Ki Pangalasan adalah abdi dari Anusapati, maka dengan mudah dia masuk ke dalam istana karena para penjaga sudah mengenalnya dan tidak menaruh curiga. Setelah masuk ke dalam istana dan melihat pada waktu itu Sang Raja Rajasa sedang berada di kediaman, sedang duduk menikmati makan malam. Dengan serta-merta Sang Amurwabumi yang sedang bersantap malam ditikam dari belakang, mati pada saat itu juga. Ketika hari itu Kamis Pon, pukul landep, waktu senja, matahari baru saja terbenam, tahun 1149 Saka atau tahun 1227 Masehi. Setelah menikam Ken Arok, Ki Pangalasan bergegas lari untuk memberi laporan kepada Anusapati yang diyakininya akan memberikan hadiah. Ki Pangalasan berkata, telah mati terbunuh oleh hamba Ayah Paduka. Anusapati meminta keris Empu Gandring dari Ki Pangalasan. Ki Pangalasan mengembalikan keris Empu Gandring. Dengan serta-merta pula Ki Pangalasan itu dihabisi hidupnya oleh Anusapati untuk menghilangkan bukti bahwa ia yang memerintahkan Ki Pangalasan membunuh sang raja. Kepada prajurit yang mengajar Ki Pangalasan dan masuk ke dalam rumah Anusapati, maka Anusapati mengatakan bahwa Ki Pangalasan sudah menjadi gila sehingga membunuh sang raja. Karena itu, dia kemudian membunuh Ki Pangalasan sebagai hukuman kepada Ki Pangalasan.
Rajasa Sang Amurwabumi dicandikan di Kagenengan. Setelah meninggalnya Raja Rajasa Sang Amurwabumi, Anusapati naik tahta kerajaan Tumapel. Menurut negara Kertagama, kejadian ini terjadi pada tahun 1149 Saka atau 1227 Masehi. Sedangkan menurut Serat Pararaton terjadi pada tahun 1169 Saka atau 1247 Masehi. Maisa Wongateleng curiga terhadap meninggalnya sang Raja Rajasa dan melakukan investigasi terhadap pembunuhan itu. Dari investigasinya didapatkan kesimpulan bahwa Ki Pangalasan membunuh sang raja atas perintah Anusapati. Mendapatkan kenyataan itu, Maisa Wongateleng mengumumkan bahwa Kerajaan Daha berpisah dari Kerajaan Tumapel dan menjadi kerajaan merdeka. Maisa Wongateleng kemudian mempersiapkan pasukannya untuk menghadapi pasukan Tumapel yang kemungkinan menyerang Kerajaan Daha. Ken Dedes yang mendengar hal itu segera mengambil inisiatif untuk mendamaikan keduanya dan mencegah perang saudara yang mungkin terjadi antara Anusapati dan Maisa Wongateleng. Ken Dedes mengirim utusan ke Kerajaan Daha untuk Maisa Wongateleng menghadapnya di Kerajaan Tumapel dan menemui Anusapati agar memberikan jaminan keamanan selama Maisa Wongateleng berada di Tumapel. Maisa Wongateleng kemudian berangkat ke Tumapel untuk menemui ibu dan kakaknya dengan diiringi pasukan Daha yang banyak dengan persenjataan yang lengkap. Pertemuan antara Ken Dedes, Anusapati, dan Maisa Wongateleng terjadi di Tumapel. Dan setelah pembicaraan yang lama, akhirnya diambil kesepakatan bahwa Kerajaan Tumapel dibagi dua. Wilayahnya mengikuti pembagian wilayah zaman Raja Airlangga, membagi Kerajaan Kahuripan menjadi dua. Kerajaan Tumapel mengambil sisi timur Pulau Jawa dengan Kutaraja sebagai ibu kotanya dan rajanya adalah Anusapati. Sedangkan sisi barat Pulau Jawa diperintah oleh Maisa Wongateleng dengan ibu kota di Daha. Dengan kesepakatan ini, Maisa Wongateleng kembali ke Daha dengan aman dan memerintah Kerajaan Daha dalam keadaan aman. Tidak terjadi perang selama pemerintahannya. Anusapati tetap memerintah Kerajaan Tumapel selama 21 tahun, sampai wafatnya pada tahun 1170 Saka atau 1248 Masehi. Sesuai dengan prasasti Mula Malurung dan Kitab Negara Kertagama, Anusapati wafat dengan wajar dan tidak dibunuh oleh Tojaya. Setelah meninggal, Anusapati dibangun Candi Kidal di Malang untuk pemujaan. Demikian video tentang kisah Anusapati membunuh Ken Arok. Anusapati meninggal dengan wajar, tidak dibunuh Tojaya. Semoga bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi yang menonton video ini.
Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.